Gus Miftah ditegur Seskap Mayor Teddy Indrawijaya karena ceramahnya yang viral, mengatakan gol terhadap salah satu penjual es teh di pengajiannya. Apakah ini pertanda memang ada sebuah problem di Gus Miftah, atau ya ini tersandung masalah saja? Bagaimana menurut kalian? Permohonan maaf Gus Miftah kepada penjual es teh, apakah ini basa-basi atau yang sebenarnya? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Orang sepertinya tidak pernah merasa bersalah dalam suasana yang selalu benar, sehingga di dalam berbagai pengajiannya ya terjadi pro dan kontra. Namun yang terjadi kemarin itu menjadi viral karena mengatakan go kepada penjual es teh yang berharap jualannya itu dibeli, atau minum-minuman lah itu dibeli, tetapi malah semacam dibully. Shock melihat seorang Gus memperlakukan kepada dirinya. Seandainya tidak ditegur istana, mungkinkah dia, maksudnya Gus Miftah, akan meminta maaf dan datang ke rumahnya? Atau ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya kita kupas sebenarnya yang terjadi, apa yang terjadi dan bagaimana solusinya. Pertama kita baca di Detik. Sun Haji penjual es teh Magelang maafkan Gus Miftah, tidak ada sakit hati. Subhanallah, seorang penjual es teh yang dibully mati-matian memaafkan. Kemudian di Detik juga, Sun Haji viral diolok Gus Miftah banjir simpati, dibantu 100 juta umroh. Subhanallah, membawa keberuntungan. Dan di Liputan 6, Gus Miftah ditegur istana soal candaan ke penjual es teh. Di CNN Indonesia, mengintip gaji Miftah, utusan khusus presiden yang hina penjual es teh. Oh iya, dia sebagai utusan khusus presiden, maka langsung ditegur oleh Seskap Mayor Teddy. Dan yang terakhir itu adalah yang ada di Kompas. Tuai kritik usai menghina penjual es teh Miftah, Maulana Habibur Rahman minta maaf. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang pertama dan kita tambahkan dengan yang lain, yaitu yang ada di Detik. Sun Haji penjual es teh Magelang maafkan Gus Miftah, tidak ada sakit hati. Ini adalah yang seharusnya dimiliki Gus Miftah, tetapi malah sebaliknya. Mungkinkah ini seorang wali yang namanya Sun Haji ini, karena posisinya seakan-akan di atasnya Gus Miftah. Magelang penjual es teh yang viral diolok-olok oleh Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah. Sun Haji 38 menyebut sudah memaafkan Gus Miftah. Dia mengaku tak sakit hati mendapat perlakuan seperti dalam video yang viral tersebut. Oh, seperti wali betulan, padahal seharusnya dia marah, tapi tidak marah. Hal itu yang ia sampaikan usai ketemu Gus Miftah secara langsung di rumahnya di Susun Kensari
Desa Banyusari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang. Saya sudah memaafkan, katanya saat ditemui di rumahnya. Sun Haji mengaku tak mempersoalkan terkait apa yang menimpanya. Dia merasa tak sakit hati atas perlakuan Gus Miftah. Seriuskah ini? Kalau serius itu luar biasa. Semua masyarakat marah, tapi beliau tidak marah. Saya dan Gus Miftah tidak punya masalah apa-apa, tidak ada sakit hati, ujarnya sambil berkaca-kaca. Dia juga mengaku sempat kaget atas viralnya video tersebut. Menurutnya masalah itu sudah selesai. Lah terus kok mendapat kayak yang di HP itu viral? Saya tidak akan memperpanjang lebarkan karena masalah ini sudah selesai. Gus Miftah diketahui datang secara langsung ke rumah Sun Haji sekitar pukul 7.15 WIB. Kedatangan Gus Miftah disambut oleh Sun Haji dan keluarganya. Dalam pertemuan itu Gus Miftah duduk bersama Sun Haji dan perangkulnya. Di sana dia meminta maaf kepada Sun Haji dan menyampaikan bahwa maksudnya hanya ingin bercanda. Seriuskah bercanda? Bercanda yang, ini nanti kita ya bahas. Yang saat itu niatnya guyon tapi disalah persepsikan. Tapi apapun itu aku minta maaf. Sangkang sama Kang Sun Haji. Niatnya guyon malah kedawan-dawan. Ya. Sebagaimana diketahui, kejadian tersebut dialami saat acara sholawatan di lapangan Dr. Hewan Supardi, Sawitan, Kabupaten Magelang. Ketika itu tengah menawarkan dagangan es teh kepada jemaah sholawatan. Dalam potongan video viral yang dilihat itu, Gus Miftah bertanya kepada penjual es teh itu, tehmu cek oke ra? Masih? Ya kono titol, es teh kamu masih banyak atau tidak? Masih. Ya, sana dijual. Selanjutnya disensor, ucap Gus Miftah, dan atas panggung sontak para jemaah tertawa. Sensor kop itu yang disensor. Selanjutnya kalau kita melihat apakah memang itu karena permintaan maaf sebenarnya atau karena ini ada kalau di Liputan 6 ditegur istana. Dalam video tersebut Gus Miftah juga mengaku ditegur oleh pihak Istana Kepresidenan, tepatnya langsung oleh Sekretariat Kabinet Mayor Infantri Teddy Indra Wijaya. Saya sudah ditegur seperti diketahui Gus Miftah saat itu sebagai utusan Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keberagamaan. Saya sudah ditegur oleh Bapak Seskap untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini Sun Haji itu memang betul-betul wali atau di atasnya Gus Miftah? Dan sebenarnya mengapa Gus Miftah seperti itu? Dan bagaimana solusinya? Apakah ya karena ditegur? Menurut analisis saya, pertama, bahwa Pak Sun Haji, menurut saya beliau mempunyai derajat lebih tinggi dibanding dengan Gus Miftah. Karena dia tidak marah, tidak dongkol, malah memaafkan. Ini dalam bahasa agama itu adalah sudah di atasnya Gus Miftah, wali. Karena pada posisi seperti yang kalian lihat di semua video, Gus Miftah membuat Pak Sun Haji kaget seperti tidak bisa berdaya. Dengan kata-kata Gop itu selanjutnya Sun Haji tidak berdaya, tetapi beliau memaafkan, tidak ada permasalahan. Itu luar biasa. Sulit menemukan orang seperti ini. Ini bukan karena viralnya, tetapi karena kelembutan, kehebatan Pak Sun Haji memaafkan itu. Tetapi ketika dihubungkan dengan analisa yang kedua, apakah Gus Miftah meminta maaf karena ditegur oleh Mayor Infantri Teddy Indra Wijaya?
atau karena memang ada sebuah keinginan untuk meminta maaf? Kalau menurut saya sih, melihat dari berbagai berita yang ada, lebih condong karena ada teguran. Karena posisi Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan, beragama, dan pembinaan sarana keagamaan. Saya belum pernah mendapatkan Gus Miftah meminta maaf. Sepertinya adalah orang yang selalu benar, meskipun dalam suasana apapun. Tapi pada kesempatan ini, yang sebetulnya sederhana, bahkan Pak Sun Haji memaafkan, itu kemudian meminta maaf. Dilihat dari sini, maka permintaan maaf Gus Miftah yang menjadi faktor paling besar adalah karena ditegur oleh Prof. Mayor Infantri Teddy Indra Wijaya. Beliau menegur untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum. Karena keberadaan Gus Miftah itu tidak berdiri sendiri, tapi ada hubungannya dengan utusan khusus Presiden bidang kerukunan, beragama, dan pembinaan sarana keagamaan. Di situ Pak Prabowo tidak meninggal seperti itu, apalagi terhadap masyarakat miskin, masyarakat yang belum sejahtera, ingin mensejahterakan keluarganya dengan jualan, tapi nggak tahunya mendapat semprotan yang tidak baik. Nah, di anas yang kedua, sekali lagi, ya ini menurut saya Gus Miftah perlu sering meminta maaf terhadap apa yang dia salah sampaikan. Maksudnya, apakah memang ada kesalahan? Coba direfleksi saja. Karena apa? Karena pada posisi di sini yang lebih dominan karena ditegur. Seandainya tidak ditegur Mayor Infantri Teddy, mungkinkah Gus Miftah akan minta maaf? Apalagi kalau melihat di suasana panggung, semuanya sepertinya setuju dengan yang disampaikan Gus Miftah dengan ekspresi tertawa terbahak-bahak tersebut. Jadi kalau menurut saya, ya keberadaan Pak Sun Haji itu lebih tinggi makomnya daripada Gus Miftah, dan Gus Miftah menurutku perlu refleksi terhadap apa yang selama ini disampaikan. Karena yang perlu direfleksi adalah apakah berbagai hal yang disampaikan itu menyakitkan orang lain atau tidak. Karena ini hanya sederhana, tapi selanjutnya gara-gara ditegur, selanjutnya meminta maaf. Semoga saja bukan itu ya, semoga saja memang ada yang faktor lain betul meminta maaf. Karena dalam pemberitaan yang menjadi tendensi, menjadi kata kunci itu adalah karena ditegur oleh Mayor Infantri Teddy Indra Wijaya. Kemudian yang ketiga, selanjutnya bagaimana? Menurut saya siapapun lah, tidak hanya dai ya. Dai itu atau ustadz, kiai, Gus, itu adalah orang-orang yang hebat, menyampaikan agama, berdakwah, dan sebagainya. Hanya saja ketika menyampaikan dakwah itu menyakitkan hati orang lain, maka menurut saya pola seperti ini perlu refleksi. Mungkin bahasanya pengen guyon, iya bolehlah guyon, tapi kan semua pasti mempunyai koridor terkait dengan taruhlah adab ataupun ukuran di depan publik. Seandainya tidak di depan publik, mungkin itu tidak diperhatikan. Ini di depan publik. Kadang-kadang kalau sudah di depan publik, maka seseorang tidak mau untuk mengakui kesalahan dan lain sebagainya. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ini berlaku untuk saya juga, untuk Gus Miftah atau siapapun. Karena di depan publik itu untuk mengakui kesalahan sangat sulit. Untung saja Gus Miftah adalah menjadi utusan khusus Presiden baik bidang kerukunan, beragama, dan pembinaan sarana keagamaan, sehingga ada Mayor Infantri Teddy Indra Wijaya yang mengingatkan hal ini, menegur. Sebenarnya
kita perlu belajar dari Pak Sun Haji yang beliau langsung memaafkan. Sebelum Gus Miftah datang, sudah memaafkan. Itu adalah hati yang luar biasa. Banyak orang mengatakan itu adalah sosok wali. Meskipun mungkin Pak Sun Haji biasa saja. Ya, kita belajar dari ini semuanya. Semoga itu tidak terjadi pada selanjutnya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.